Oke, ulangi lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Hai, kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Sebentar ya, aku share screen dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak? Udah, Kak, sudah kelihatan. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan Tuhan yang penuh kasih. Pada pagi hari ini, kami, guru sekolah minggu, dan juga anak-anak-Mu bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati kami sehingga apa yang akan kami dengar dari firman-Mu, kiranya kami bisa melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang belum dapat hadir, supaya bisa berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menyanyikan Ku Mau Bernyanyi. Suaranya kedengeran nih ya? Dengeran, Kak. Lanjut. Oke. Kedengeran musiknya. Indonesia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita
Kak Riana sudah siap ya? Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Riana. Adik-adik jangan lupa Alkitabnya ya. Nanti kita akan baca secara bergantian seperti biasa. Sebentar ya adik-adik. Selamat pagi, Kak. Pagi, Wilfart. Selamat pagi. Pagi Wilfart. Sudah terlihat belum ya? Masih, udah. Oke. Udah. Kelihatan, Kak. Oh, ya udah. Suara kakak putus-putus nggak? Kedengeran. Lanjut aja, Ri. Oke. Oke, kita akan sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Ayat Alkitab minggu ini. Nggak kedengaran, Kak, suaranya. Suara Riana nggak kedengaran ya? Iya, Kak. Suara Kak Riana nggak kedengaran? Sebentar ya adik-adik ya, kayaknya Kak Riana nggak stabil jaringannya. Sebentar ya. Ini memang cobaan belajar online teman-teman, adik-adik. Kakak juga kalau ngajar, kalau gini rasanya mau nangis. Nah, ini udah bisa nih, udah sharing. Ya, maaf ya adik-adik ya, sinyal kakak jelek banget di sini. Oke, kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya, adik-adik sudah ketemu ayat Alkitabnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, jika sudah, kita akan membaca ayat Alkitab secara bergantian aja ya. Oke, dibikin slideshow gitu. Mungkin dari pertama dari Sabrina dulu deh. Ayat 56 ya, Kak? Ya, ayat 56. Sabrina boleh ulang, Sudah. tadi nggak kedengeran?
Sabrina? Sabrina jadi nggak kedengeran suaranya. Coba yang lain Kak Ariana. Kalau gitu kita gantian aja sama prayer deh. Silakan prayer. Ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia juga mengamatinya, lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Oke, terima kasih. Selanjutnya ayat 57. Revana boleh deh. Revano Tampu Bulan. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Kak, Oke, selanjutnya. Udah, Ya. lanjut. Udah. Oke. Selanjutnya ayat 58 Maxwell. Maxwell, unmute dulu Maxwell. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Ayat 59. Siapa Kak? Vander ya? Halo? Ayat 58 ya, Kak. Ayat 59 Vander. Dan kira-kira sejam 59. kemudian orang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Oke, lanjut ya. Karena Karyana nggak ada. Tadi ayat 59 di Vander ya. 60. Dinda. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ia. Oke, ayat 61. Eben. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, kau telah 3 kali menyangkal aku." Oke, ayat 62. Putra. Putra. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke. Mungkin adik-adik bisa baca lagi
baca dulu dalam hati karena tadi keputus-putus. Jadi Lukas 22 ayat 59 sampai 62. Lukas 22 ayat 59 sampai 62. Baca dulu, tadi kan putus-putus tuh. Jadi supaya kalian paham ini kita mau bahas apa sih? Dari ayat 56 ya Kak tadi? Ayat 59. Hanya ayat 56 deh. 56 ya? 56, sorry. Ayat 56 sampai 62. Kak Lis, gimana ini? Aku ada video, mungkin kita bisa tampilin ya. Kalau Riananya begini. Jaringan Kak Riana kan nggak stabil, jadi sambil nunggu Kak Dea menampilkan video, kakak mau nanya sama kalian. Kalian tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus yang paling dikasihinya? Siapa yang tahu? Petrus, Kak. Petrus, bagus. Maxwell, kenapa Petrus? Bisa cerita? Atau memang Maxwell cuma pernah dengar gitu? Apa ya? Nggak apa-apa kalau nggak bisa cerita. Kadang-kadang kita kan dengar informasinya, iya Petrus, tapi latar belakangnya kita mungkin lupa gitu, atau gimana gitu ya. Maxwell benar. Petrus itu adalah murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus ya. Padahal Petrus itu di ayat yang kalian ini, udah bisa ya Dea? Di ayat yang kalian baca tadi, apa yang dilakukannya? Tadi kalian yang kali Yesus 3 kali. Yang kali Yesus 3 kali sampai ayam berkokok, kedengaran ayam berkokok. Jadi kenapa ya? Padahal itu kontradiksi sekali ya. Kenapa dia kesayangan tapi dia menyangkal loh. Ya, kita lihat dulu ini videonya sudah. Ya. Kedengeran? Kedengeran deh ya? Kedengeran kok, Kak. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Oke. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Kedengeran kan tadi jelas? Coba Kak Lis kali ya. Karyanya nggak masuk-masuk nih. Ya, tadi
tadi itu memvisualisasikan apa yang kalian baca di Alkitab tadi, bahwa Tuhan Yesus itu sebelum ayam berkokok dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi kenapa ya Tuhan Yesus itu Petrus itu murid kesayangan Tuhan Yesus, padahal dia melakukan itu gitu loh. Yang pertama sekali diajak Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya itu siapa? Petrus, ya. Tahu kan 12 murid Tuhan Yesus? Kakak menciptakan lagu loh untuk itu. Untuk anaknya kakak dulu waktu sekolah minggu, saking susahnya menghafal. Jadi Simon, Petrus, dan Andreas, Yakobus, dan Yohanes, itu berurut. Jadi yang pertama itu adalah Simon Petrus, ya. Itu dia dikasihi Tuhan Yesus karena dia unik, ya. Di ayat yang kalian baca itu sebenarnya dia pemberani loh. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling berani. Tapi kepribadian dia, di samping dia pemberani, dia juga penakut. Ya, yang pertama kali di Injil Matius ditulis bahwa yang berani berjalan di atas air itu siapa? Petrus kan? Adik-adik, suara kakak masih kedengaran kan, Dik? Kedengaran. Iya, kedengaran. Iya, di Injil Matius ada ditulis bahwa Petrus itu yang berani mencoba berjalan di atas air. Ya, walaupun di tengah perjalanannya di atas air itu dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena dia merasakan angin bertiup. Dia nggak fokus. Jadi dia tenggelam. Jadi dia kurang percaya. Jadi dia, beneran nih aku jalan di atas air. Oh my God, keren banget ya. Terus, tapi aku nanti nggak takut tenggelam ya. Kalau aku tenggelam gimana gitu. Nah, tandanya dia nggak fokus. Dia merasakan angin bertiup melewati wajahnya. Jadi dia tidak fokus lagi melihat Tuhan Yesus. Disitulah dia tenggelam ketika berjalan di atas air itu. Nah, dari sini adik-adik dapat gambaran bahwa Petrus itu unik sebenarnya. Tuhan Yesus mengasihi dia karena dia sebenarnya setia ya sama Tuhan Yesus itu setia, tapi di antara sifat setianya itu dia masih ada rasa takut ya. Tadi ketika dia menyangkal, kamu kenal Yesus kan? Kamu temennya kan? Kamu kan ini kan gitu. Sampai 3 kali dia tetap menyangkal. Itu karena dia lihat keadaan di situ semua adalah melawan ya, maksudnya melawan berseberangan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau dia bilang dia kenal Tuhan Yesus, dia akan terkena dampaknya, dia akan ikut dihakimi mungkin atau akan mendapat hal-hal yang tidak dia harapkan seperti itu. Jadi karena ketakutan akan itu dia jadi menyangkal itu. Gitu loh adik-adik. Itu seperti itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini, sering loh kita alami. Kan aku berani, tapi aku takut. Aku mau, tapi aku nggak mau. Gitu. Jadi itu adalah keraguan-raguan. Ya. Itu adalah keraguan-raguan yang sebenarnya kalau dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak boleh terjadi. Kalau dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak boleh ragu-ragu. Kenapa? Kalau kita ragu-ragu itu nanti ceritanya kayak Petrus tadi, padahal Tuhan mengasihi dia loh. Sama kayak Tuhan juga mengasihi kita semua. Misalnya adik-adik mau mengatakan yang benar, nggak mau bohong, aku mau mengatakan yang benar. Tapi nanti kalau aku katakan yang benar, nanti aku pasti kena marah. Pernah nggak kayak gitu ngalamin adik-adik? Ayo jujur. Takut dimarahin. Pernah ya? Pernah Rona tuh katanya. Jujur. Itu pasti, setiap anak pasti pernah. Setiap anak pasti takut dimarahin orang tuanya. Ya, dimarahin orang tua itu bisa berbagai hal. Mungkin nanti uang jajannya akan dipotong, mungkin nanti hal-hal yang dia suka akan ditunda-tunda seperti itu karena kamu sudah bohong gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Karena ketika kamu berkata jujur, itu orang tuamu akan menghargai itu walaupun kamu salah gitu. Tapi kamu jujur. Ya sudah, dan kamu udah melakukan kesalahan, kamu mengakui itu, hukumannya itu bisa lebih ringan ya, karena memang kalau melakukan kesalahan harus ada punishment-nya, ada implikasinya gitu, ada yang harus kamu tanggung. Tapi dengan kau berkata jujur, kamu sudah mengurangi kesalahanmu, benar nggak? Udah melakukan salah, bohong lagi, itu dosanya jadi berlipat ganda. Tapi ketika kamu jujur, kamu sudah mengurangi gitu loh. Terus akibatnya juga tidak seperti yang kau takutkan gitu loh, belum tentu seperti itu ya. Oke ya, ini udah 36 8 lewat 36.
Kalau misalnya kamu berkata benar, pernah nggak kamu berkata benar, tapi itu salah, terus orang tuamu nggak jadi hukum kamu? Pernah nggak kamu alamin itu? Siapa tadi itu? Wilfard. Wilfard, ya. Coba cerita sedikit, Coba Wilfard. ceritain. Jadi kan pas saya kecil itu saya suka banget kan mainnya di dalam lemari-lemari gitu. Jadi manjat-manjat gitu sampai bajunya kacak. Nah terus pas mama saya nanya, saya bilangnya lagi main tadi di itu. Gak jadi marah mama. Nggak jadi marah. Oh, bagus. Kak Lis juga kalau punya anak seperti itu nggak marah sih. Cuma paling ya bersihkan bajumu ganti ya. Jangan begitu lagi. Nggak apa-apa. Bagus kan? Itu berkata jujur. Ada lagi yang mau cerita? Mungkin ada yang hebat gitu, yang dia alami, dan ketika dia berkata jujur, orang tuanya jadi terharu. Kayak di sinetron-sinetron gitu. Yang namanya orang tua ini loh, sangat menghargai sebenarnya kalau anaknya bisa berkata dengan jujur. Ya. Enggak ya? Berarti semua jujur-jujur ya di sini adik-adiknya ya, Kak Dea ya? Udah, aduh, mantap. Bangga sekali kita sebagai GSM. Mantap. Yakin nggak sih? Yakin nggak sih? Jadi yang harus diingat dari nas ini adik-adik, harus berani seperti Petrus ya. Tapi jangan ragu seperti Petrus juga. Ada dua poin. Harus berani. Apapun resikonya harus berani ya. Harus berani. Yang berani itu mengatakan yang benar maksudnya. Karena sebenarnya mengatakan yang benar itu yang sering kita mendapatkan cobaan ya. Katakan nggak, bilang nggak ya, kasih tahu nggak ya, gitu-gitu ya. Nah, kita harus berani ya. Yang kedua, kita harus harus yakin bahwa Tuhan itu dengan kita berani, Tuhan itu sebenarnya ada sama kita, ada beserta kita, ya, mendukung kita. Itu pasti, ya. Itu adik-adik harus yakin. Ketika kita mengatakan hal yang jujur, adik-adik harus yakin ya bahwa itulah yang diinginkan Tuhan, dan karena itu yang diinginkan Tuhan, Tuhan pasti mendukung kita, menyertai kita, memberikan kita kemampuan, memampukan kita, menguatkan kita gitu. Jadi apapun resikonya nanti pasti tidak seberat ketika kamu berkata tidak jujur ya, ketika kamu tidak berani ya. Nah, si Petrus tadi di gambar itu yang kalian nonton, setelah dia menyangkal Tuhan Yesus itu lewat, kamu lihat nggak wajahnya? Wajahnya sedih apa gembira? Sedih, Opo. Sedih. Sedih, ya. Sedih. Kamu pasti sedih ketika kamu melakukan hal yang tidak baik kepada temanmu yang menanggung semua. Kamu nggak ikut menanggung penderitaan yang harusnya kamu tanggung bersama temanmu. Ketika temanmu lewat, kamu pasti sedih. Pasti bisa nangis loh. Seperti itu. Itu sangat mengharukan gitu ya. Jadi ya setelah dia berbuat seperti itu, sebenarnya hukuman yang dia terima ya kesedihan dia sendiri. Itu kesedihan itu kalau ditanggung itu sangat tidak enak loh sebenarnya. Rasa bersalah itu. Jadi kamu tuh harus yakin ya. Harus yakin bahwa ketika kamu melakukan yang benar di mata Tuhan, ketika kamu mengatakan yang benar, itu Tuhan pasti tidak akan meninggalkanmu, malah akan menuntunmu, memampukanmu ya, seperti itu. Oke? Oke, ya, itu aja. Dan jangan bohong ya, jangan menyangkal Tuhan Yesus, itu nggak boleh ya, jangan lakukan itu. Oke, ini mau ngapain lagi, Kak Dea? Lanjut ke Kak Seli. Iya, karena kita mau lomba ya. Iya, yang kelas 5-7 mau lomba. Oke, terima kasih. Maaf ya adik-adik, mungkin karena sinyalnya Kak Karyana juga cukup ini, jadinya sebenarnya harusnya Karyana yang cerita. Tapi nggak apa-apa. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oke. Jadi setelah ini kita, maksudnya untuk kelas 5 sampai kelas 7 akan ada lomba nanti sama kakak GSM-nya ya, Kak Lis, Kak Dea, dan juga Kak Via. Terus untuk hari ini tidak ada aktivitas melaksanakan parheheon
sekolah minggu. Nah, untuk perheon sekolah minggu depan itu tanggal Maret, itu akan harus ada foto adik-adik menonton Natal ya. Jadi kan kakak-kakak sekolah minggu itu tidak tahu adik-adik nonton atau tidak gitu. Jadi nanti hari Minggu adik-adik harus ada bukti fotonya adik-adik menonton dan menyaksikan ini ya, menyaksikan kebaktian Parheon kita. Karena di situ adik-adik sudah berikan gitu. Oke? Jadi pastiin jangan lupa nanti difoto, nanti minta tolong sama orang tuanya atau mungkin kakak atau adiknya, mungkin saling juga boleh. Kalian sama-sama gitu ya. Oke, adik-adik. Emang menonton tayangan YouTube ABP gampang. Sudah mengerti? Iya, oke. Kemudian yang kedua, tolong adik-adik yang masih belum cukup panjang gitu. Jadi adik-adik kalau nggak ngumpulin nanti takutnya adik-adik tidak masuk ke videonya karena waktunya sudah mepet kayak gitu. Karena kan kita kakak-kakak sekolah minggu juga mau adik-adik tampil memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi jangan lupa dikumpulkan. Oh ya, tadi ada yang tanya kelas 34, 5, 6, 7 tidak ada aktivitas untuk hari ini gitu. Tampil gitu nanti di hari Minggu. Oke? Mati adik-adik ya. Siapa di sini yang belum mengumpulkan? Ayo, jujur. Siapa yang belum mengumpulkan? Wilfard, Sabrina. Ya, yang jujur bagus ya. Ya, tolong ya adik-adik ya. Karena nanti pasti adik-adik juga yang sedih waktu pas hari Minggu, ternyata adik-adik udah nungguin. Oh mana ya aku, tapi ternyata adik-adik tidak ada kan di situ, nanti adik-adik juga yang sedih. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya juga ikut sedih. Kenapa? Aku nggak ada ya ini, nggak ada ini gitu. Oke? Ya gitu aja. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak GSM yang lain. Ya nanti kelas 5-7 kita akan ada lomba cerdas-cermat Alkitab. Dipersiapkan. Nanti abis ini langsung kita breakout room masuk ke lomba itu. Oke? Lomba apa, Kak? Nanti pakai quizzes. Oke, Kak. Oke. Langsung ya? Langsung nanti. Yuk. Oke. Berarti kita langsung tutup. Ya. Tutup dalam doa aja ya. Biar nanti langsung adik-adik kelas 5-7 bisa ikut ini ya, breakout room. Oke. Jadiin host ya. Oh ya. Aku. Oke, kita tutup di dalam doa. Aku atau Kalis yang berdoa nih? Kalis aja. Sally aja nggak apa-apa. Aku aja. Oke. Yaudah, oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati kami, anak-anak-Mu, supaya bisa menjadi lebih berani Tuhan dalam mengatakan kebenaran dan juga dalam melakukan hal yang benar. Tuhan, Kau berkati kami setiap hari-hari kami, setiap kami dalam sekolah, di rumah kami, dan juga di lingkungan kami, supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang bisa membahagiakan Engkau dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum dapat hadir, supaya
minggu depan bisa berkumpul untuk melaksanakan perayaan sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan kami, kiranya Kau berkati sehingga kami dalam melaksanakan dengan baik. Kau juga berkati Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang akan kelas 5 sampai kelas 7 yang akan melaksanakan lomba CCA Tuhan, kiranya Kau berkati mereka sehingga dalam mengerjakan dengan baik dan dalam memberikan terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, kita bersama-sama mengucapkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Natal Minggu adik-adik, yuk foto dulu yuk. Adik-adik, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Yuk, mana? Kak Seli jadi aku host dulu dong, Kak Seli. Oh, iya, biar iya. langsung. Iya. Oke. Ayo buka kamera adik-adik. Tunjukkan kamera wajah cantik dan gantengnya. Udah ya, Deh? Ya, oke. Udah? Siap, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Satu lagi. 1, 2. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima Tunggu kasih. kelas 5 sampai 7 bentar. Untuk kelas 3-4 sudah bisa ini ya, sudah bisa keluar ya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa kumpulin ya untuk lagunya.